Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah dasar akuntansi yang pertama, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-12. Di topik ini nantinya kita akan membahas tentang neraca lajur. Adapun subtopik pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pengertian dari neraca lajur, yang kedua bentuk-bentuk neraca lajur, dan yang ketiga adalah contoh soal dari neraca lajur perusahaan jasa. Kita masuk kepada subtopik yang pertama yaitu pengertian dan bentuk-bentuk dari neraca lajur. Di sini saya menggabungkan dua subtopik yaitu pengertian neraca lajur dan bentuk-bentuk neraca lajur. Di mana neraca lajur adalah kertas kerja yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Adapun bentuk-bentuk neraca lajur, yang pertama adalah bentuk 8 kolom, di mana bentuk 8 kolom itu terdiri dari neraca saldo yang ada sisi debit dan sisi kredit untuk neraca saldo, lalu ada AJP, sisi debit dan kredit, laba rugi, debit dan kredit, lalu neraca, debit dan kredit. Jadi dikatakan 8 kolom itu karena terdiri dari 8 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kolom itu kolom neraca saldo debit kredit, AJP debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Yang kedua adalah bentuk 10 kolom yaitu terdiri dari nomor perkiraan, neraca perkiraan, di mana dikatakan 10 kolom itu terdiri dari neraca saldo. Neraca saldo ini ada kolom debit dan kreditnya, lalu ada AJP, ada debit dan kreditnya, ada neraca saldo disesuaikan, yaitu ada debit dan kredit, lalu kolom laba rugi, ada debit dan kredit. Selanjutnya adalah kolom neraca yang terdiri juga dari debit dan kredit. Dikatakan 10 kolom karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. Ini adalah bentuk neraca lajur yang 10 kolom. Lalu yang ketiga adalah bentuk 12 kolom, yaitu terdiri dari nomor perkiraan, nama perkiraan, lalu ada perkiraan debit kredit, AJP debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, perubahan modal debit kredit, dan neraca debit kredit. Jadi terdiri dari 12, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di neraca ini juga ada kolom debit dan kreditnya. Lalu kita masuk kepada contoh soal dari neraca lajur untuk perusahaan jasa. Jadi contoh soalnya adalah berikut adalah contoh dari neraca saldo Salon Fani. Jadi ini adalah contoh soal neraca saldo Salon Fani. Lalu dari neraca saldo ini ada data penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, di mana perlengkapan yang terpakai 100.000, gaji yang belum dibayar 200.000, penyusutan peralatan ditetapkan 150.000. Lalu dari hal ini kita diminta untuk membuat AJP dan neraca lajurnya. Di mana dalam pembuatan neraca lajurnya kita masukkan ke dalam, kita tentukan dulu kita menggunakan neraca lajur bentuk apa, yang 8 kolom, 10 kolom, atau 12 kolom. Di sini saya menggunakan bentuk neraca lajur yang 10 kolom, di mana 10 kolom itu terdiri dari neraca saldo
ada debit kredit, AJP debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan kolom neraca debit kredit. Lalu kita masukkan nama perkiraannya tersebut dari mulai kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sampai nanti ke beban lain-lain. Kita masukkan ke dalam kolom ini. Kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, hutang usaha, hutang gaji, modal, prive, pendapatan sewa, beban gaji, beban listrik, beban lain-lain, beban perlengkapan, dan beban penyesuaian peralatan. Lalu untuk kolom neraca saldo kita masukkan data yang diketahui dari data neraca saldo ini. Untuk kas di debit sebesar 5 juta, maka di neraca saldo kasnya 5 juta. Begitu juga dengan piutang 2 juta di debit, perlengkapan 1 juta di debit, peralatan 6 juta di debit, akumulasi penyusunan peralatan 600.000 di kredit, hutang 2.500.000 di kredit, hutang gaji 1 juta di kredit, modal 8.700.000 di kredit, prive 400.000 di debit, pendapatan sewa 2.800.000 di kredit, beban gaji 700.000 di debit, beban listrik 400.000 di debit, beban lain-lain 100.000 di debit. Lalu kita jumlahkan, di mana jumlahnya adalah untuk di debit 15.600.000 dan di kredit juga 15.600.000. Lalu untuk kolom AJP kita sesuaikan dari data yang penyesuaian di tanggal 31 Desember 2021. Di mana yang pertama diketahui perlengkapan yang terpakai adalah sebesar 100.000. Berarti jurnal atau AJP-nya adalah perlengkapan di kredit sebesar 100.000 dan beban perlengkapan di debit sebesar 100.000. Jadi yang kedua adalah gaji yang belum dibayar sebesar 200.000, maka AJP-nya adalah gaji yang belum dibayar, maka akan mengakibatkan beban gaji di debit sebesar 200.000 dan hutang gaji sebesar 200.000 di kredit. Yang ketiga, penyusutan peralatan ditetapkan 150.000, maka penyusutan itu akan membuat beban penyusutan peralatan di debit sebesar 150.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 150.000 di sisi kredit. Maka kita jumlahkan berapa untuk kolom debit untuk AJP, yaitu 200 tambah 100 tambah 150 adalah 450. Begitu juga di kolom kredit, 100 tambah 150 tambah 200 adalah 450. Untuk di kolom neraca saldo disesuaikan, ini adalah besarnya neraca saldo disesuaikan itu adalah debit adalah neraca saldo ditambah dengan AJP. Jadi untuk kolom debit kita jumlahkan dengan kolom debit. Jika ada neraca saldo yang terisi adalah kolom debit, sedangkan AJP yang terisi adalah kolom kredit, maka debit dikurang kredit atau mana yang lebih besar, kredit atau debit, itu yang dikurangkan. Misalnya untuk kas di neraca saldo sebesar 5 juta di debit, untuk di AJP tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 5 juta di sisi debit. Untuk piutang usaha sebesar 2 juta di neraca saldo di sisi debit, untuk AJP-nya tidak ada, maka neraca saldo disesuaikan 2 juta di sisi debit. Untuk perlengkapan sebesar 1 juta di sisi debit di neraca saldo, di AJP-nya perlengkapan adalah sebesar 100.000 di sisi kredit, maka 1 juta dikurang 100.000 adalah sebesar 900.000 di sisi debit, karena debit yang paling besar yaitu di sisi debit sebesar 900.000 untuk neraca saldo disesuaikan. Peralatan 6 juta di sisi debit untuk neraca saldo, untuk AJP-nya tidak ada, maka neraca saldo disesuaikan adalah 6 juta di sisi debit. Akumulasi penyusutan peralatan 600.000 di sisi kredit, lalu di AJP juga ada sebesar 150.000 di sisi kredit. Maka 600 ditambah 150 karena mereka sama-sama berada di sisi kredit, maka kita tambahkan yaitu 600 tambah 150 yaitu 750 di sisi kredit. Hutang usaha sebesar 2.500.000 untuk neraca saldo. Untuk AJP tidak ada, maka neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 2.500.000.
Untuk hutang gaji,